Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum kita belajar, Ibu minta salah satu dari kalian pimpin kita dalam doa. Silakan. Terima kasih tepuk tangan buat Kakak Hesti. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pada tema 8, yaitu tentang daerah tempat tinggalku. Dengan subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Pembelajaran 2. Dari tema dan subtema ini ada materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang teks lagu daerah, jenis cerita fiksi, dan pengaruh gaya dan gerak terhadap benda. Nah, hari ini sebelum kita masuk pada materi yang sudah tadi Ibu jelaskan, kita akan nyanyi sebuah lagu yaitu Desaku yang Kucinta.
cermati teks lagu tentang lagu Yamko Rambe Yamko. Lagu ini berasal dari daerah Papua. Ibu akan bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Kita akan cermati teks lagu ini. Lalu Ibu akan menjelaskan tentang lagu ini. Nah, pada notasi angka lagu yang Rambe Yamko menggunakan, halo, mari kita ini cermati teks lagu yang sudah dipegang. Pada notasi angka lagu yang Rambe Yamko menggunakan nada tinggi dan nada sedang. Nada rendah tidak digunakan dalam notasi lagu Yamko Rambe Yamko. Yang kedua, judul lagu Yamko Rambe Yamko berasal dari daerah Papua yang bermakna Yamko Rambe Yamko merupakan lagu yang bertemakan peperangan. Lagu ini menceritakan tentang pertikaian yang terjadi di dalam negeri. Pelantun lagu ingin menjadi bunga bangsa atau pahlawan yang rela berkorban sampai mati untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajahan. Nah, selain lagu daerah yang kita amati tadi, hampir di setiap daerah Indonesia terdapat cerita rakyat yang terkenal dan menjadi ciri khas daerah tersebut. Di sini Ibu mengambil salah satu cerita rakyat yang berjudul Kasuari dan Dara Mahkota. Nah, cerita rakyat ini berjenis fabel. Di dalam cerita rakyat ini bercerita tentang sekelompok burung yang hidup bersama di dalam sebuah hutan. Cerita ini mengisahkan tentang seekor burung kasuari yang serakah dan sombong. Nah, karena kesombongannya, burung-burung yang lain pun jengkel dan marah, sehingga mereka mencari cara agar kasuari sadar dari keserakahan dan kesombongannya. Burung Dara Mahkota dan teman-temannya membuat sebuah lomba terbang, di mana siapa yang mampu terbang lebih tinggi dan jauh dialah pemenangnya. Dan kalau kasuari kalah, dia tidak boleh mencurangi kita lagi. Kasuari setuju dengan usulan Dara Mahkota. Dengan sombong, kasuari pun langsung bertanding dengan Dara Mahkota. Nah, tiba-tiba kasuari ini menabrak batang pohon dan sebelah sayapnya patah. Kasuari menjadi malu karena kalah dan tahu rasanya menjadi makhluk lemah. Beberapa burung lain pun turun ke tanah membantu kasuari, dan kasuari pun semakin malu karena selama ini ia telah mencurangi mereka. Sejak saat itu, kasuari sadar dan mengubah perilakunya, tapi ia harus mencari makan di tanah karena tidak bisa terbang lagi. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau orang yang sombong tidak akan bisa menang dalam pertempuran. Seperti itu. Dari cerita fiksi yang tadi sudah Ibu ceritakan, Ibu akan memberikan jenis-jenis cerita fiksi dari contoh cerita fiksi yang sudah Ibu ceritakan tadi. Jenis-jenis cerita fiksi yang pertama yaitu cerita rakyat.
Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau yang menjadi ciri khas di setiap bangsa. Cerita rakyat ini terdapat beberapa contoh, yaitu yang pertama cerita jenaka. Cerita jenaka. Yang kedua, mite. Ketiga, fabel. Keempat, legenda. Kelima, saga. Cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Misalnya tentang kepercayaan. Misalnya kisah Pak Pandir dan Pak Belalang. Yang berikut adalah cerita rakyat mite. Mite adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib seperti dewa peri dan Tuhan. Contohnya Putri Junjung Bui dan Putri dari Bambu atau Putri Karkuyang. Yang ketiga yaitu fabel. Fabel artinya cerita tentang hewan. Cerita fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contohnya Kancil dan Buaya, Kisah Bangau dan Angku. Yang berikut yaitu legenda. Legenda adalah cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contohnya legenda Tangkuban Perahu dan legenda Malin Kundang. Yang berikut yaitu saga. Saga yaitu cerita sejarah atau kepahlawanan, yang berarti cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contohnya cerita Lutung Kasarung dan Purbasari. Yang kedua dari jenis-jenis cerita fiksi yaitu cerpen. Cerpen adalah cerita pendek atau cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Contohnya Cinta Tak Kunjung Tiba. Kedua, Oh Mama, Oh Papa. Jenis cerita fiksi yang ketiga yaitu novel. Novel adalah cerita fiksi jenis cerita fiksi yang ketiga yaitu novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contohnya yaitu Laskar Pelangi karya Adrian Hirata. Baik, penjelasan tentang jenis cerita fiksi sudah. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan dikerjakan. Baik, kalau yang sudah boleh dikumpulkan.
percobaan yaitu mendorong meja dengan pertama mendorong meja 1 orang, kemudian 2 orang. Lalu kita akan lihat bagaimana hasil percobaannya. Silakan 2 orang ke depan. Sam dengan Usu. Marcel, ayo. Materi yang berikut yaitu kita akan belajar tentang hubungan antara gaya dan gerak. Di mana yang pertama kita akan mendorong kursi oleh 1 orang anak, kemudian oleh 2 orang anak. Mendorong kursi. Silakan 2 orang ke depan. Marcel dan Sam, silakan. Nah, kegiatan yang pertama, teman-teman yang lain lihat ya. Yang pertama yaitu sama akan mendorong sendiri kursi yang ada sekarang. Silakan. Dorong saja. Hanya dorong ya. Kemudian yang kedua yaitu Sam dan Marcel akan mendorong kursi bersama-sama. Silakan. Dorong. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Sam dan Marcel. Nah, dari percobaan yang sudah tadi teman-teman kita Marcel dan Sam sudah lakukan, Ibu minta anak-anak untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu siapkan. Silahkan kerjakan sesuai petunjuk yang sudah tertera pada lembar kerja. Baik, tugas yang tadi sudah dikerjakan. Ibu akan minta salah satu teman untuk menjelaskan hasil percobaannya yang dijawab. Meja yang didorong oleh seorang anak yang berbeda dengan meja didorong oleh 2 orang anak yang sama menggunakan kekuatan penuh. Berbeda jumlah gaya yang diperoleh meja yang didorong 2 anak 2 kali lebih besar dibandingkan jumlah gaya pada meja yang didorong 1 anak. Akibatnya, gerakan meja yang didorong 2 anak menjadi lebih cepat. Sebaliknya, gerakan meja yang didorong 1 anak menjadi lambat. Jadi, pemberian gaya berpengaruh terhadap kecepatan gerak benda. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Sam. Dari pembelajaran kita hari ini, kita telah belajar tentang tempo, tinggi rendah nada, jenis-jenis cerita fiksi, dan juga pengaruh gaya dan gerak.
terhadap sebuah benda. Nah, dari tempo adalah cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Kemudian jenis-jenis cerita fiksi dan contohnya. Jenis-jenis cerita fiksi yaitu cerita jenaka, mite, fabel, cerita legenda, saga, dan juga cerita pendek yaitu cerpen dan juga novel. Kemudian dari percobaan yang sudah dilakukan tadi, ada perbedaan yang saat mendorong meja sendiri dan berdua. Meja yang didorong oleh seorang anak dengan kekuatan penuh dengan meja didorong oleh 2 orang anak yang sama-sama menggunakan kekuatan penuh berbeda. Jumlah gaya yang diperoleh meja yang didorong 2 anak 2 kali lebih besar dibandingkan jumlah gaya pada meja yang didorong 1 anak. Akibatnya, gerakan meja yang didorong 2 anak menjadi lebih cepat. Sebaliknya, gerakan meja yang didorong 1 anak menjadi lambat. Jadi pemberian gaya berpengaruh terhadap kecepatan gerak benda. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu orang anak untuk membawa kita dalam doa penutup. Teman-teman, mari kita berdoa. Yesus, kasihkanlah sudah mempelajari kami dari awal pertengahan sampai ke terakhir. Amin. Terima kasih, tepuk tangan untuk